Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ratapan 5 ayat 19-21. Tertulis demikian. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemabuk berat di sebuah desa suatu saat menyadari akan keadaannya yang malang. Akibat kebiasaannya bermabuk-mabukan, keluarganya menjadi berantakan, istri dan anak-anaknya tidak terurus dengan baik, reputasinya menjadi buruk, kondisi keuangan bermasalah, dan usaha serta pekerjaannya tidak jelas karena tidak bisa dipercaya. Saat hatinya dijamah dan ditemplak oleh Roh Kudus, ia meresponinya dengan bertobat. Pertobatannya itu disambut dengan sukacita oleh istri dan anak-anaknya yang telah lama mendoakan dia. Sang raja mabuk itu menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan Yesus, dan pertobatannya membawa perubahan dan pemulihan dalam kehidupan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pertobatan akan membawa kita kepada pemulihan dari Tuhan. Bagian pasal yang ke-5 dari kitab Ratapan ini berisi doa Nabi Yeremia yang terdiri atas pengakuan dosa dan permohonan untuk dipulihkan Tuhan. Yeremia menyampaikan pengakuan dosa umat dan bangsa Yehuda dan kemudian memohon belas kasihan Tuhan agar keadaan bangsa Yehuda kembali dibaharui dan mengalami pemulihan. Kita memahami dari pengakuan Yeremia bahwa akibat dan konsekuensi dosa sungguh luar biasa. Tanah perjanjian menjadi tanah yang tandus, kerajaan damai menjadi kerajaan yang teraniaya. Keadaan mereka menjadi sangat menyedihkan dan mereka menjadi budak dalam pembuangan. Intinya adalah bahwa dampak dari dosa membawa kepada situasi kemalangan. Namun lebih jauh daripada itu, saudara, dosa berdampak pada kebinasaan. Kita mungkin tidak melihat adanya konsekuensi langsung dari dosa dan pemberontakan dalam kehidupan di bumi. Tapi ada konsekuensi akhir saat manusia meninggalkan bumi ini menuju pada alam roh setelah kematian. Dan konsekuensi itu adalah kebinasaan kekal di dalam neraka. Nabi Yeremia meminta di sini agar hubungan umatnya dengan Tuhan dipulihkan dan agar Tuhan menolong mereka dari kesengsaraan serta memulihkan kehidupan mereka seluruhnya. Dasar dari permintaan Yeremia adalah kasih dan janji firman Tuhan. Yeremia tahu bahwa Tuhan berjanji yang baik. Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan umatnya, dan ia percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih dan yang telah berjanji itu akan mengampuni, memulihkan dan memanifestasikan janji kebaikannya atas kehidupan bangsa Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, penuh dengan masalah, menderita suatu penyakit, mengalami berbagai persoalan yang sukar, mungkin hal-hal itu ada di antaranya yang diakibatkan oleh dosa kita. Ingatlah akan kasih dan janji firman Tuhan.
Datanglah pada Tuhan dengan kerendahan hati. Akui dosa bila ada dosa yang telah kita lakukan, dan berdoalah minta pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan yang pertama dan utama adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan yang mengalami pemulihan dan pembaharuan. Kuasa darah Kristus menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa kita. Tuhan mengampuni kita saat kita bertobat dan mengakui dosa. Ketahuilah hal ini, saudara. Pengakuan dosa adalah kunci dari pengampunan. Dan pengampunan adalah kunci dari pemulihan. Hal yang kedua, saudara, berdoalah, minta pertolongan dan kelepasan dari segala kesukaran yang ada. Dan ketiga, sampaikan permohonan agar Tuhan memulihkan kembali keadaan kita. Tuhan itu baik dan sanggup menolong kita. Mari kita bertobat, saudara, berbalik kepada Tuhan, akui dosa dan nyatakan permohonan kita, agar keadaan kita, baik jasmani dan terlebih rohani, kembali dibaharui dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan itu peduli, Tuhan itu sangat baik, dan Ia mau memulihkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami mengerti bahwa pengakuan dosa adalah kunci pengampunan, dan pengampunan yang Tuhan berikan menjadi kunci untuk pemulihan hidup kami. Kami akui saat ini akan dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kuduskan kami. Bawa kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami untuk kami selalu setia, melakukan akan kehendak-Mu. Pulihkan keadaan setiap kami, khususnya saudara-saudara kami pendengar renungan hari ini, yang mungkin saat ini sedang dalam keterpurukan, masalah persoalan yang sangat sulit. Tuhan menolong, memulihkan dan membaharui hari-hari dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya janji firman-Mu, kasih-Mu melingkupi hidup kami dan termanifestasikan menjadi nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang berdosa diampuni dan dibenarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, agar Tuhan memberkati, memberikan keamanan, kesejahteraan, dan lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati semua bangsa di dunia ini, berkati gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu, dan berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.